Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akuntansi semuanya, it's Yana, tentunya dalam segmen Education with Akuntansi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe-nya ya sebagai dukungan atas channel ini. Dan di video kali ini, Yana akan men-share satu buah soal, yaitu berhubungan dengan soal perpajakan, yang mana soal ini Yana dapatkan dari dosen Yana di kampus yang di-share melalui grup. Dan sebelumnya Yana pribadi sudah menyelesaikan soal ini, dan kali ini Yana akan men-share tentang tata cara pengerjaannya, yaitu diminta untuk membuat sebuah rekonsiliasi fiskal. Seperti teman-teman ketahui semuanya, bahwa rekonsiliasi fiskal itu bertujuan untuk membandingkan laporan laba rugi antara komersil atau yang dibikin oleh perusahaan dengan laba atau rugi yang dibikin oleh pajak, seperti itu ya. Dan nanti akan ketahuan selisihnya seberapa gitu ya. Dan di sini Yana akan coba untuk membacakan soalnya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Di sini terdapat laporan laba rugi dari PT Sadayana Indah untuk periode 31 Desember 2019. Nah, di sini sudah terperinci dengan jelas bahwa ada penjualan sebesar 49.615.877.800 rupiah. Ada juga di sini harga pokok penjualannya ya, dengan cara menentukan presiden awalnya yaitu 3.522.680.302. Ada pembeliannya juga 41.538.999. Kemudian diketahui barang tersediaan untuk jualnya, yaitu tinggal dijumlahkan saja, jadi 61.477.301 rupiah. Kemudian dari perusahaan sendiri terdapat presiden akhirnya sebelumnya, yaitu 3.699.230.000. Kemudian harga pokoknya dapat dari kalkulasi keempat item tadi sebesar 41.362.247.301 rupiah. Kemudian diperoleh dari soal yaitu laba kotor penjualannya 8.253.630.499. Kemudian selain dari penjualan dan pembelian tadi di atas, terdapat juga biaya-biaya di soal yang dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut. Di antaranya ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum, di antaranya ada biaya gaji, biaya listrik dan air, biaya komunikasi dan telepon, biaya pemeliharaan aktivitas tetap, terus ada biaya perizinan, biaya BBM dan transport, ada biaya RT kantor juga, ada biaya penyusutan aktivitas tetap, ada biaya lain-lain, dan total biaya administrasi dan umumnya adalah 3.488.220.000. Berbeda dengan biaya pemasarannya itu 946.726.200 rupiah, sehingga total biaya yang ada di soal yaitu sebesar 4.434.948.200. Sehingga di soal sendiri diperoleh laba atau rugi usahanya sebesar 3.818.682.299 rupiah. Kemudian di soal juga diketahui selain ada pembelian dan biaya yang dikeluarkan, terdapat juga pendapatan atau biaya dari luar usaha. Di antaranya ada bagian laba perusahaan, ya laba anak perusahaan maksud saya, yaitu sebesar 20% dari sahamnya, yaitu sebesar 100 juta, bunga deposito bank BCA yaitu 30 juta, ada pendapatan sewa bangunan kantornya 50 juta, keuntungan dari penjualan kendaraan dinasnya yaitu sebesar 50 juta, rugi selisih kursnya yaitu sebesar minus 45 juta, ada biaya PH finalnya selama 2019 yaitu sebesar 140.250.000. Kemudian yang terakhir ada pendapatan yang diterima dari sewa mesin A, ya kita namakan sewa mesin A, yaitu 250 juta. Kemudian total dari pendapatan atau biaya yang didapat dari luar usaha yaitu sebesar 295 maksud saya 475.000. Sehingga diperoleh dari soal yaitu laba atau rugi bersih sebelum pajak yaitu 4.114.157.299. Nah, ini untuk soal di lampiran pertama, dan untuk di lampiran kedua ini isinya ada poin 1 sampai 9, di mana isinya adalah soal yang akan memperkuat koreksi fiskal kita nanti, yaitu untuk memperbandingannya ini juga berfungsi sebagai informasi tambahan. Jadi di sini terdapat penjualan ya, di mana dari pusat ke anak perusahaan itu ada selisih.
Terus yang kedua ada rincian aktivitas tetap yang dibuat oleh pajak. Kemudian yang nomor 3 ada biaya komunikasi yang seharusnya, dan nomor 4 ada biaya perizinan yang seharusnya, ada nomor 5 biaya kantor yang seharusnya. Terus ada nomor 6 itu adalah biaya lain-lain ya. Terus yang ketujuh ada pendapatan atau bukti potong perusahaan maksud saya. Terus yang ke-8 ada angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan. Nomor 9 ada masih terdapat rugi fiskal nih yang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk permintaannya sendiri di sini kita diminta untuk yang nomor 1 itu untuk membuat rekonsiliasi fiskal ya atas laporan laba rugi yang di atas tadi sudah saya sebutkan dari PT Sadayana Indah ya. Dan kali ini Yana akan memberikan sharing terhadap teman-teman semua gimana caranya untuk membuat sebuah rekonsiliasi fiskalnya dari soal yang tadi sudah Yana sebutkan. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu yang ada di sini Yana sudah membuatkan sebuah form dari Excel ya, dimana berisi nama perusahaan, jenis formnya, terus ada tahun atau periodenya, terus di sini juga ada akun laba komersil yang tadi sudah terdapat di soal. Kemudian ada koreksi fiskalnya, positif atau negatif. Jika memang tidak seharusnya berarti kita ada di negatif. Jika memang kelebihan kita ada di positif. Nah nanti untuk pengurangannya sendiri tergantung dari akunnya. Biasanya yang di positif ada yang ditambah, ada yang dikurang. Yang di negatif juga ada yang ditambah, ada yang dikurang, tergantung dari fungsi akun tersebut. Nah, oke langsung saja kita teman-teman. Untuk yang pertama kita isi di sini laporan laba rugi dari komersil atau yang dibikin perusahaan. Nah, akun-akunnya tinggal sesuaikan saja dengan yang ada di soal, ya. Nah, di sini yang pertama ada penjualan. Penjualannya di sini tertera yaitu sebesar 49.877.800 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke harga pokok penjualan, di mana yang pertama ada persediaan awalnya. Untuk di soal persediaan awal itu tertera sebesar 3.522.680.302. Kemudian untuk pembeliannya sendiri sebesar 41.538.796.999. Nah, kemudian untuk biaya angkut pembelian, diskon pembelian, dan retur pembelian berhubung di soal tidak diketahui, jadi kita kosongkan saja teman-teman ya. Selanjutnya kita peroleh di sini pembelian bersih atau bersedia, barang tersedia untuk dijual. Itu sama saja, kita isi di barang tersedia untuk dijual. Caranya kita tinggal jumlahkan saja persediaan awal dari perusahaan tersebut berapa, ditambah dengan pembeliannya, pembelian bersih ya teman-teman. Ingat ya, kalau misal ada biaya angkut, diskon pembelian, dan retur, kita hitung dulu, kita kurang-kurangkan dulu sehingga didapat dari pembelian bersihnya berapa. Nah, karena sekarang di soal hanya diketahui pembelian bersih langsung saja, kita tinggal jumlahkan dengan persediaan awalnya yang terdapat di perusahaan tersebut, sehingga diperoleh barang tersedia untuk dijualnya itu sebesar 45.601.477.301 rupiah. Sama ya teman-teman dengan barang tersedia untuk dijual yang terdapat di soal. Nah, kemudian kita isi persediaan akhirnya yang terdapat di perusahaan periode sebelumnya, yaitu sebesar 3.699.230.000. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung HPP-nya. HPP-nya itu diperoleh dari 45. Kita tinggal kurangkan dengan yang 3 juta ini, sehingga diperoleh HPP-nya itu 41.362.247.301. Sama ya teman-teman ya. Kemudian kita di sini cari laba kotornya. Untuk mencari laba kotor mudah sekali teman-teman, kita tinggal kurangkan penjualan dengan HPP yang sudah tadi kita hitung ya. Dan untuk laba kotornya terdapat 8.253.630.499 rupiah. Sama ya teman-teman dengan soal yang tadi sudah yang disebutkan. Kemudian kita masukkan biaya usaha yang tadi sudah diketahui dari soal, di mana biaya usaha ini adalah wajib tertera di dalam laporan laba rugi. Kita tinggal masukkan saja, di mana biaya pemasarannya sebesar 946.726.200 rupiah. Kemudian kita masuk ke biaya administrasi dan umum, diantaranya ada biaya gaji dan upahnya sebesar 2210,
Ada dividen karena di soal tidak diketahui, jadi kita tinggal lewat saja. Biaya listrik dan airnya 21.562.000. Kemudian biaya komunikasi dan teleponnya 138 juta. Ada biaya pemeliharaan dari aktiva tetapnya yaitu sebesar 300 juta. Kemudian ada biaya perizinannya. Biaya perizinannya sebesar 50 juta. Kemudian ada biaya BBM dan transportnya itu 160.000. Kemudian biaya RT kantornya 270 juta. Ada biaya penjualan aktiva tetapnya sebesar 98.500.000. Biaya lain-lainnya sebesar 130 juta. Nah, untuk mengisi rincian biaya yang tadi Yana isi, tinggal teman-teman Yana pindahkan saja ya dari soal ke form yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tinggal jumlah saja total biaya usaha yang dikeluarkan perusahaan tersebut berapa. Dimulai dari biaya pemasarannya teman-teman, sehingga diperoleh total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut yaitu sebesar 4.434.948.200. Sama ya teman-teman dengan jumlah biaya yang ada di soal. Nah, kemudian karena memang jumlahnya harus sama, karena kan memang kita sekarang hanya memindahkan dari soal ke laba komersilnya. Nanti perhitungannya akan ada di kolom positif negatif dan laba fiskalnya. Kemudian di sini ada laba bersih usaha. Laba bersih usaha kita gampang saja teman-teman, tinggal mengurangkan tadi laba kotor dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan ya, sehingga laba bersih usahanya itu 3818,682,299. Sama ya teman-teman ya. Terus kemudian ada juga terdapat pendapatan atau biaya di luar usaha. Kita tinggal masukkan lagi sama seperti rincian biaya tadi. Untuk bagian labanya 20% sebesar 100 juta. Ini sudah melalui perhitungan ya teman-teman, jadi teman-teman tinggal pindahkan saja. Biasanya dari soal sudah diketahui, jika memang belum diketahui ya tinggal dihitung saja seperti itu. Terus ada bunga deposito bank BCA-nya sebesar 30.225.000. Ada pendapatan sewa dari bangunan kantor sebesar 50 juta. Keuntungannya dari penjualan kendaraan dinas sebesar 50.500.000. Kemudian ada rugi atas selisih kurs sebesar minus 45 juta. Hati-hati dalam penggunaan tanda minus ya teman-teman ya, karena nanti akan mempengaruhi perhitungan di tabelnya, karena kan ini kita sedang menggunakan aplikasi Excel gitu ya. Terus kemudian ada biaya PPh final selama 2019 yaitu yang dikeluarkan sebesar minus 140.250.000. Nah, untuk pendapatan sewa dari mesin A yaitu 250 juta. Kemudian kita tinggal hitung saja total pendapatan dari usahanya yaitu yang tadi yang kita hitung barusan, yaitu sebesar 294.475.000. Sama ya teman-teman. Kemudian kita tinggal isi kolom yang terakhir yaitu laba bersih sebelum pajak. Tinggal kita jumlahkan secara total. Atau juga teman-teman bisa menambahkan antara yang laba bersih usaha tadi ditambah dengan total pendapatan biaya di luar usaha, sehingga totalnya 4.114.157.299. Sama ya dengan teman-teman dengan total akhir ini. Nah, kemudian kita tinggal lari ke kolom koreksi fiskal positif atau negatif, yang mana sumbernya dari laporan dari data tambahan yang tersedia di soal. Kita pecahkan satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama itu terdapat penjualan barang ke anak perusahaan ya, berarti dari pusat ke anak perusahaan, di mana tercatatnya sebesar di mana seharusnya 1.200.000 juta, tetapi hanya dijual dengan harga 1.100.000 juta, di mana kita logikanya gini, yang terjadi transaksinya itu yaitu sebesar 1.100.000 juta, tetapi yang tercatatnya itu sebesar 1.200.000 juta. Jadi kita perlu adanya koreksi positif karena memang harus ditambah di pencatatannya ya.
Jadi selisihnya berapa? Yaitu 200 ke 100. Selisihnya sebesar 100 juta ya teman-teman ya. Ini sudah yang hitung tadi. 100 juta. Oke, kemudian yang nomor 2 ini kita perlu mengklasifikasikan jenis-jenis aktiva ke dalam kelompoknya terlebih dahulu, karena penyusutan yang ada di sini itu berdasarkan fiskal, sedangkan total yang ada di keterangan biaya usaha tadi yang ini 98.500 ini perhitungan menurut komersil atau perusahaan. Jadi kita perlu cari selisih yang sebenarnya itu berapa. Jadi untuk mebel kayu ini karena 4 tahun ini dikategorikan masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 itu di sini ada 25%. Kita ingat dulu ya teman-teman ya, bahwa yang namanya penyusutan aktiva itu kita perlu wajib dulu tahu jenis aktiva itu masuk kelompok berapa. Gitu ya, ada kelompok 1 itu umurnya 4 tahun. Kelompok 2 itu umurnya 8 tahun. Dan kelompok ketiga itu umurnya biasanya 16 tahun. Itu memang sudah patokannya seperti itu, sudah ditentukan dari fiskalnya sendiri. Jadi teman-teman wajib mengetahui. Dan juga kelompok 1 itu berapa persen, kelompok 2 itu berapa persen untuk penghitungan aktiva ini gitu ya teman-teman. Kemudian yang pertama di sini ada mebel air kayu, di mana 4 tahun. Nah 4 tahun ini sudah bisa dipastikan itu ada kelompok 1, karena kelompok 1 adalah 4 tahun. Kelompok 1 itu sebesar 25%. Nah, peralatan elektronik sebesar 5 tahun. 5 tahun ini karena dia tanggung ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan ke kelompok 1. Memang sudah seharusnya seperti itu. Jadi kelompok 1 kembali lagi ke 25%. Nah, mebel besinya itu 8 tahun. 8 tahun berarti kita masuknya ke kelompok 2. Kelompok 2 itu 12,5%. Ini ketentuannya. Nah, kemudian mesin A dan B di keterangan ini ada keterangannya, yaitu masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 itu ketentuannya di pajak itu 16 tahun bukan 12 tahun teman-teman ya. Jadi kita perlu hitung ulang lagi. Nah kemudian untuk mesin C, khusus mesin C ini di keterangan ini yang di bawah masuknya ke dalam kelompok 2, di mana kelompok 2 adalah 12,5%. Untuk yang terakhir ada mobil direktur di keterangan masuknya ke dalam kelompok 2 sebesar 12,5%. Nah, kalau kita sudah mengetahui persentasenya berapa, kita tinggal mengalihkan saja dengan harga perolehannya. Nah, di sini biar lebih mudah, ya siapkan kolom kosongnya di sheet kedua, biar mempermudah perhitungan satu-satunya per jenisnya. Maksudnya. Kita hitung dari mebel air kayu. Mebel air kayu itu 80 juta. Dikali dengan persentasenya, karena dia masuk kelompok 1 ya teman-teman tadi, dikali dengan 25% langsung. Oke, nanti kita tinggal ganti ini aja ya, formatnya aja. Nah, selanjutnya yang kedua, peralatan elektronik. Di sini dikatakan 160 juta. Dikali dengan persentasenya, karena dia 5 tahun. Kembali lagi masuknya ke dalam kelompok 1. Nah, kita gabung dengan yang 4 tahun. Yaitu 25% juga. Terus yang ketiga ada mebel air besi sebesar 240 juta dikali dengan, karena dia 8 tahun masuknya ke dalam kelompok 2, dikali dengan 12,5%. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman di sini ada mesin A 342 juta. Kemudian dikali dengan 12 tahun itu nggak ada ya di pajak, jadi maksudnya dia ke dalam kelompok 3, di keterangan juga kelompok 3, jadi persentasenya ada 6,25% yang ini ya, dikali dengan 6,25%. 6,25%. Oke, sekarang yang keempat, yang selanjutnya itu mesin B 375 juta dikali dengan sama seperti tadi, masuknya ke dalam kelompok 3 yaitu 6,25%. Terus selanjutnya untuk mesin C, khusus mesin C masuknya ke dalam kelompok 2. Kelompok 2 tadi sebesar 12,5%. Mesin C 105 juta dikali dengan 12,5%.
Selanjutnya ada mobil direktur. Mobil direktur masuknya ke kelompok 2 juga, sebesar 910 juta dikali dengan 12,5%. Oke, ini kita sudah dapat hasilnya. Kita format dulu ya teman-teman ya, biar mudah dipahami. Oke, jadi kita tinggal total saja ya teman-teman. Kita tinggal total dari atas ke bawah. Nah, teman-teman diperoleh bahwa koreksi fiskal atas penyusunan aktiva tetap dari fiskal sendiri yaitu harusnya sebesar 261.687.500, bukan sebesar 98.500.000. Jadi kita wajib koreksi. Nah, berarti karena lebih besar, karena di komersil lebih kecil ya, jadi kita masuknya di koreksi negatif. Karena untuk biaya sendiri kalau dia ditambah, jadi dia mengurangi. Kalau misalnya sama-sama negatif, berarti dia ditambah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu harus mudah dipahami. Jika biaya ketemu dengan koreksi positif, dia akan mengurangi. Jika biaya ketemu dengan koreksi negatif, dia akan menambah. Jadi jangan sampai salah paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rekonsiliasi fiskalnya. Kita tinggal hitung dulu ya teman-teman selisihnya berapa. Jadi di sini kita perlu hitung. Jadi koreksi yang seharusnya berapa dikurangi dengan yang ada di biaya, yaitu tadi 98.500.000 ya. 98.500.000. Nah, jadi selisihnya sebesar 163.187.500. Jadi kita tinggal masukkan ke koreksi negatif seperti yang saya tadi bilang. 163.187.500. Masukannya di biaya penyusunan aktiva tetap yang ini ya. Nah, ada di negatifnya di sini. 163.187.500. Oke. Nah, di sininya tinggal kita jumlah. Yang tadinya biaya, yang ketemu koreksi negatif, kita ditambah. Jadi 261.687.500. Sama dengan total yang seharusnya ya teman-teman ya. Oke, poin 2 sudah selesai. Kita lanjut ke poin 3, yaitu tentang biaya komunikasi, yaitu hanya boleh mengurangi penghasilan sebesar 50% saja. Jadi kita koreksi nih biaya komunikasinya. Kita lupakan yang ini ya, aktiva tetap tadi. Kita ke biaya komunikasi. Nah, biaya komunikasi di sini diketahui 138 juta. Tapi yang boleh diakui adalah sebesar 50% saja, berarti harus dikurangi. Nah, seperti saya tadi bilang, kalau misalnya kita dikurangi, itu adalah ketika biaya ketemu koreksi positif. Nah, berarti kita masuknya di koreksi positif. Kan harus dikurangi ya teman-teman ya. Kita tinggal masukkan 50%-nya dari 138 juta. Sama dengan 50% dikali dengan 138 juta. Oke, jadi yang harus dikurangkan yaitu sebesar 69 juta karena keterangannya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke poin keempat, yaitu dari biaya perizinan tersebut ternyata sebesar 10 juta tidak jelas pembayarannya, tidak ada nominatornya. Sama seperti tadi, berarti harus dikurangi. Nah, kalau tadi persentase, sekarang bentuknya adalah nominal. Kita tinggal kurangkan saja, itu sebesar 10 juta dari biaya perizinan. Biaya perizinannya kita tinggal kurangkan 10 juta. 10. Oke. Oke, teman-teman kita lanjut ke poin nomor 5 ya. Di sini keterangannya bahwa dari biaya RT kantor tersebut ternyata terdapat 12 juta merupakan biaya akomodasi ibu direktur berlibur ke Bali. Wow. Jadi 12 juta ini tidak seharusnya masuk ke dalam biaya menurut pajak gitu ya. Jadi kita wajib kurangkan, itu sebesar 12 juta dari biaya RT kantor. Kita cari biaya RT kantornya, kita kurangkan dengan 12 juta. Cari nolak kelebihan 1.
kita kurangkan dengan biaya RT kantornya. Oke, selanjutnya kita lari ke poin ke-6. Dari biaya lain-lain tersebut, ternyata sebesar 20 juta merupakan sumbangan untuk Satgas Covid dan 5 jutanya untuk sumbangan Karang Taruna. Nah, di sini perlu pemahaman teman-teman ya. Mana yang boleh diakui oleh pemerintah atau pajak dan mana yang tidak boleh diakui oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan yang harus diakui oleh pajak juga. Di sini terdapat dua kategori. Yang pertama untuk Satgas Covid dan yang selanjutnya untuk Karang Taruna. Nah, untuk Satgas Covid ini adalah peraturan dari pemerintah, jadi menurut pajak memang diakui yaitu sebesar 20 juta. Tapi untuk yang 5 juta ini kita tidak bisa mengakuinya karena untuk sumbangan pribadi dari perusahaan ke Karang Taruna gitu ya. Dalam masukan nominal yang sebesar 5 juta aja yang memang ini tidak seharusnya diakui oleh pajak gitu ya. Jadi kita perlu mengurangkan yang 5 juta ini tidak perlu ada di biaya gitu. Kita masukkan ke biaya lain-lain karena bersifatnya harus dikurangi, yaitu ada di positif 5 juta. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung. Oke, setelah selesai poin ke-6, kita selanjutnya ke poin ke-7. Di sini keterangannya bahwa perusahaan mendapat bukti potong atas penetapan sewa kantor. Pendapatan sewa mesin A dipungut pasal 23. Ini nanti ke perhitungan PPh terutang ya di video selanjutnya. Untuk nomor 8 di sini ada angsuran PPh pasal 25 yaitu sekitar 40 juta per bulan. Ini juga masuk ke video berikutnya. Ada juga yang terakhir adalah masih terdapat rugi fiskal yang belum dikompensasi sebesar 500 juta. Ini juga di video selanjutnya ya. Nah, kemudian teman-teman kita langsung ke pendapatan atau biaya di luar usaha. Ini juga harus dikoreksi ya teman-teman. Pertama yang harus dikoreksi adalah 140 juta, 250 juta karena berasal dari PPh atau biaya PPh selama 2019. Kalau 2019 berarti kan sudah dibayarkan ya, jadi kita wajib dikurangi yaitu sebesar kalau sudah dibayar berarti yang tadinya minus berarti harus ditambah supaya total akhirnya atau jumlah akhirnya adalah 0. Jadi 140 250 ribu seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut isi koreksi fiskal negatif jika ada ya. Nah, untuk yang pertama yang harus ada di negatif adalah pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, untuk bunga deposito dan juga pendapatan kita kurangkan ya teman-teman. Jadi 30.225 ada di, kalau dikurangkan berarti kalau pendapatan adanya di negatif ya. 30.225 bawahnya 50 juta untuk dua item ini. Oke, kita tinggal menghitung per itemnya yang harus ada di hasil akhir dari laba koreksi fiskal. Oke teman-teman, ini Yano sudah berhasil menghitung satu persatunya, yaitu pengurangan dari atau penambahan dari positif atau negatifnya. Kita bacakan ulang ya. Yang pertama ada penjualan karena tadi awalnya 49615 karena ada koreksi positif jadi ditambah sehingga jadi 49715. Untuk pembelian perseden awal sama, totalnya juga sama, di sini tidak ada koreksi ya. Kemudian kita ke biaya-biaya. Nah, biaya-biaya yang kita tadi perlu koreksi adalah yang pertama adalah biaya komunikasi dan telepon karena memang 50% yang harus diakui. Selanjutnya ada biaya dari perizinan yaitu 10 jutanya tidak jelas katanya. Terus yang selanjutnya ada biaya RT kantor yang merupakan biaya perjalanan ibu direktur. Terus selanjutnya ada biaya lain-lain sebesar 5 juta yang merupakan sumbangan perusahaan untuk Karang Taruna karena itu memang tidak wajib masuk ke dalam biaya. Selanjutnya di sini diperoleh hasil akhir dari laba bersih usahanya itu sebesar 3851494799 didapat dari laba
sebelum koreksi dikurangi dengan positif ditambah dengan yang negatif, sehingga 3851494799. Kemudian yang di pendapatan atau biaya di luar usaha sendiri, yang pertama adalah pendapatan dari anak perusahaan sebesar 100 juta, yang kedua bunga depositonya jadi 0, pendapatan sewanya jadi 0. Nah, ini jadi 50.500.000 minus 45 juta tetap karena tidak ada koreksi. Selanjutnya ini ada koreksi 140.250 ya, karena koreksinya di positif, jadi tadinya negatif, jadi kan balance ya, jadi 0. Selanjutnya yang pendapatan dari sewa mesin A ya, sebesar 250 juta. Sehingga kita sama-sama ketahui total koreksi positifnya dari atas tadi sampai ke bawah yaitu 356.250.000. Kita tinggal jumlah saja. Nah, untuk yang negatifnya sebesar 256.150.000. Maaf. Selanjutnya bahwa diketahui balance-nya itu di 4.206.494.799. Nah, ini akan jadi dasar dalam perhitungan PPh terutangnya di video selanjutnya. Nah, semoga teman-teman sampai sini paham ya. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman masukkan ke kolom komentar di bawah ini. Insya Allah, jika memang ada kesempatan, nanti akan Yana jawab satu persatu. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan tugas atau penambah pengetahuan. Semoga mudah dipahami, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparannya. Dan sekian dulu video di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.